Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Meliani Bertarian, kelas 11 IPS SMA Santa Maria Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi PKN mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Saya akan mulai presentasi ini. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian dari kata demokrasi. Kira-kira apa sih arti kata dari demokrasi? Nah, demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu adalah kata demos yang berarti rakyat, dan yang kedua itu adalah kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik di suatu negara. Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempersepsikan istilah dari kata demokrasi. Dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan suatu negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi dari demokrasi. Kira-kira apa saja sih klasifikasi dari demokrasi? Klasifikasi demokrasi terbagi atas 3 macam. Nah, yang pertama adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan titik beratnya perhatian. Nah, klasifikasi demokrasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, bentuk yang kedua adalah demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, bentuk yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal atau demokrasi material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-pluralisme. Yang kedua adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Klasifikasi demokrasi ini dibagi menjadi 2 bentuk. Nah, yang pertama adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, bentuk yang kedua adalah demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Nah, demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Klasifikasi demokrasi yang ketiga adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, klasifikasi demokrasi ini terbagi menjadi 2 bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Bentuk yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan
Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi. Nah, di sini terdapat ada 6 prinsip demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan suatu negara. Nah, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soto guru demokrasi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, keempat hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama antara masyarakat. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian atau hakikat dari demokrasi, yang kedua adalah klasifikasi dari demokrasi Pancasila, dan yang terakhir tadi adalah prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari demokrasi Pancasila? Nah, demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Dr. Andus Notonegoro yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkeprimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian presentasi yang saya buat mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.